Kemudian Quran itu, terusin aja lah potong itu ya. Kelamaan nanti. Quran itu sebetulnya diturunkan oleh Allah itu dengan atau atas 7 huruf. Dengan 7 huruf 7 bacaan. Maksudnya 7 itu bukan 7 doang, banyak bacaan. Pernah pada suatu ketika Sayyidina Umar ini melihat Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim lagi sholat baca surat Al-Furqan. Lagi sholat baca surat Al-Furqan. Tapi yang dia baca itu tidak sama dengan yang dipelajari oleh Sayyidina Umar dari Rasulullah. Langsung, wah kepengen aja Sayyidina Umar tuh mau nyeret aja di orang, dibatalin sholatnya. Kalau nggak sholat sudah diseret, ditendang. Fakitu an usawirahu katanya. Kata Sayyidina Umar. Fatasadbartu hatta sallama. Aku sabar tak sabarin sampai dia biar selesai sholat dulu. Bacaannya nggak sama. Kalau orang Jawa, bacaannya kalau orang Jawa nggak sama. Nah. Akhirnya setelah salam, tegur sama Sayyidina Umar. Kamu kena apa baca Qur'annya nggak sama dengan bacaan Rasulullah? Nggak benar kamu itu. Betul. Nggak benar. Enggak kata si Hisham bin Hakim. Ini bacaan Rasulullah yang saya baca. Wakhna fakuntu aquduhu ila Rasulullah SAW. Tak seret. Fa aku ridahu. Saya tangannya pegang tuh Rasulullah sama Sayyidina Umar. Diajak ke Rasulullah. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah. Inna hadza yaqra'u suratal Furqan. Ya. Alallati lam tuqri'aniha ilayya au kama qala. Ya Rasulullah, ini orang baca surat Furqan tidak seperti yang kau ajarkan kepada saya ya Rasulullah. Ngawur nih bacanya. Itu. Malah hurufin kasirah bacanya dia itu. Atas banyak bacaan. Akhirnya kata Rasulullah, arsilhu. Ya Umar arsilhu. Lepas dulu, jangan dipegang terus ini. Diseret terus saking keselnya itu diseret dandang terus. Lepas dulu ya Umar. Coba sekarang ya Hisham. Iqra ya Hisham. Suruh baca. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء faqaddarahu taqdira. Banyak bacaannya kan dia gitu. Dah selesai. Kata Nabi bagaimana? Hakadza unzilat. Seperti inilah diturunkan Al-Qur'an. Iqra ya Umar. Sekarang kamu ya Umar baca. Umar baca. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wah, lain lagi gitu bacanya, enggak sama ini. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu Alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Baca. Nabinya bersabda, hakadza unzilat. Ya seperti inilah Quran diturunkan. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hadzal Quran unzilat ala sab'ati ahrufin. Quran itu diturunkan atas banyak huruf. Bahkan ada sab'a samawatin tibaqo. 7 langit maksudnya bukan 7, banyak langit. Jadi kalau bahasa Arab itu sab'un itu artinya banyak. Kalau kita 1000 langkah memang 1000 langkah. 1000 gunung, memang 1000 gunung pas. Kepulauan 1000 memang 1000. Kalau kita kan gitu. Kalau di bahasa Arab sana, tuh namanya sastra Arab harus balaghah tahu. Menafsirkan Quran enggak gampang. Ini kita tahu juga baca para ulama begini begitu. Udah. Sebenarnya pengen saya jelasin Quran sama gimana, tapi waktunya sudah habis. Jadi cukup sekian saja ya. Mohon maaf. Ini ya. Sama mungkin saya jelasin satu-satu nih di Mekah siapa, bacanya bagaimana, saya contohin biar pada senang nanti pada ngapal Quran semua. Kayaknya begitu. Udah hafal Quran terus qiraah sab'ah. Udah semua nanti udah Masya Allah. Kan bangga saya.
Saya doain mudah-mudahan di IPB nanti berapa tahun kemudian ratusan hafid. Banyak yang hafid Quran. Jadi nggak usah nyari ngundang Ustadz Musyafa, ngundang yang nggak usah. Udah Ustadz sendiri banyak ulama di sini, nggak usah. Maunya begitu saya. Saya malah nggak bangga kalau diundang sini dulu lah. Apa hasilnya? Hasilnya makanya saya tunggu nih. Ada yang hafal Quran nggak? Ya berarti ada hasilnya kalau di sini ada yang hafal. Ya. Nah, cukup saya kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin kalau kita bahas materi ini untuk dalam 1 jam mungkin tidak cukup ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan pun mungkin tidak cukup gitu. Dan, ya, itu kata Ustaz tidak cukup nih 1 bulan. Betapa ilmu Al-Qur'an itu begitu banyak begitu tinggi gitu. Banyak sekali. Banyak yang harus kita gali. Sekarang kita hitung apa sih yang sudah kita bisa gitu dalam untuk mempelajari Al-Qur'an ini coba. Dihitung-hitung apakah bacaan kita sudah betul atau masih ya banyak kesalahan gitu. Ya. Mungkin insyaallah kita buka termin pertanyaan ya, diskusi. Mungkin untuk termin pertama insyaallah bagi dua penanya. Tafadhal dari ikhwannya. Kang Didik. Satu lagi. Ya, satu Ahad. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang saya tahu. Ya udah, Ustaz. Iya. Yang pertama, Ustaz, kan sekarang teknologi itu semakin canggih gitu, Ustaz ya. Dan juga mungkin kita ketahui banyak sekali CD-CD dan lain sebagainya terkait dengan masalah Al-Qur'an tersebut, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan kan terkait dengan masalah mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, Ustaz. Kan dalam satu ayat Al-Qur'an kita harus mendengarkan, kemudian kita harus khusyuk gitu ketika dibacakan Al-Qur'an tersebut. Nah, mungkin yang saya tanyakan ketika seandainya kita dalam sebuah perjalanan gitu kan, mungkin kita perjalanan pulang atau dan sebagainya, kita mendengarkan MP3 gitu kan. Kan ketika itu kita ada 2 konsentrasi. Konsentrasi kita nyupir, kemudian konsentrasi yang kedua kita harus mendengarkan. Itu baiknya seperti apa? Apakah emang ketika kita dalam keadaan mendengarkan Al-Qur'an itu harus fokus gitu kan? Atau seperti apa? Bahkan setiap kali mau azan gitu kan saja, selalu dikumandangkan ayat suci Al-Qur'an. Dan itu bagaimana baiknya kita? Apakah kita diam gitu ataukah kita ya ngikutin ataupun seperti apa gitu saat adabnya gitu. Kemudian yang kedua saat masalah terkait dengan kita lupa dengan bacaan Al-Qur'an ataupun terhafal gitu, setelah hafalan kemudian kita lupa gitu. Itu bagaimana gitu Ustaz? Ya mungkin tidak kelas Ustaz. Ya, ini cukup kami untuk termin pertama. Tadi baca Quran, bagaimana kita dengerin tip, gitu kan? Dengerin lagi ini apa kita ikutin, apa kita sambil nyetir gimana? Kalau ulang dengarkan, mau diem saja bagus, mau ngikutin bagus, semua-suanya bagus. Dalam artian ada dasarnya semua. Yang nggak boleh kita kalau belajar Al-Quran kurang afdol, cuman sama tip. Bagaimana baca ismam nanti? Ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Bagaimana baca tashil? Ajamiyyun wa arabi. Membaca apa? Ikhtilas. Dalam qiraah sabah ada ikhtilas istilahnya. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka waj'alna muslimaini laka. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Bagaimana bacanya? Belum bagaimana nanti dalam qiraah sabah, Masya Allah banyak sekali. Dulu kalau kita juz 1 aja kita hafalin itu 28 kali balik.
Itu nanti yang akhir Baqarah itu 140 kali satu imam balik. Dihafalin orang dulu itu. Itu nulis enggak boleh ini. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Hafalan enggak dia? Apa? Hafalan yang lupa kenapa? Oh, hafalan yang lupa. Rasulullah bersabda, "Lam aro dzamban." Ini saya jawab pakai hadis saja langsung ya. "Lam aro dzamban a'dhama min suratin utiyaha rajulun fanasiyaha." Kon pahalanya besar banget sampai 10 apa? Keluarganya dijamin masuk surga. Kalau lupa dilupain. Kata Rasulullah gini, "Saya belum pernah melihat dosa yang paling besar dibandingkan orang yang oleh Allah diberi hafal Quran dilupakan, ditinggalin, gak dideres, gak diamalin, dilupain. Dosa paling besar. Tapi kalau lupanya karena pikun sudah tua kan banyak lupa, gak disengaja itu insya Allah gak apa-apa. Tapi kalau ditinggalin gak pernah dideres sampai lupa, itu dosa paling besar. Pahalanya besar. Nah sekarang seorang sampai ada teman anak kawan kita yang ngafal Quran, "Pak, saya berhenti ngafal." Kenapa? Soalnya ancamannya berat, Pak. Kalau nggak diamalin Quran. Lah memang kalau nggak hafal Quran nggak diamalin juga nggak masuk neraka. Saya bilang begitu. Ya kalau sudah nggak hafal Quran nggak mau sholat. Saya bilang begitu. Memangnya kalau sudah nggak hafal Quran terus apa saja boleh. Sebagai seorang Muslim itu sama larangannya. Nabinya sama umatnya aja sama. Ya yuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu. Hei para rasul, makanlah yang halal-halal yang baik-baik dan beramallah yang baik, yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama perintah orang beriman, makanlah rezeki yang kuberikan yang baik, yang halal. Sama perintah. Terus kemudian kesini akhwat tadi pertanyaannya, bagaimana pemimpin itu mesti harus apakah benar yang paling banyak hafalannya Al-Quran? Rasulullah bersabda, tak jawab dengan hadis aja ini. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum, ya, yang memimpin suatu bangsa, kalau umat Islam ya orang Islam, yang paling banyak hafalannya, pahamnya tentang Al-Quran. Bagaimana kita seorang muslim dipimpin orang yang tidak kenal hukum, yang tidak kenal, gimana coba? Sebab kualitas pemimpin itu adalah kualitas pemilihnya. Ini saya dengar ada khutbah waktu itu. Kalau yang milih kebanyakannya tukang mabuk, semua pemimpinnya ya mabuk, nggak bakalan. Tapi kalau yang rakyatnya ini orang-orang soleh, kayak di IPB gini semua mahasiswanya soleh, solehah, Al-Quran semua, pemimpinnya nanti akan top one ya. Apalah top. Sebab pemimpin kualitasnya adalah kualitas pemimpin. Ya. Oleh karena itu, lah Rasulullah ngasih ada jalan keluarnya. Lah sekarang bagaimana Pak kalau lah di sini harus tahu ilmu hadis juga ya. Enggak paling kori itu. Paling ini maksudnya bukan paling akro pinter suaranya bagus juara nasional tilawah, bukan. Hadis ini artinya aktsaruhum hifdzon. Yang paling akro itu maksudnya yang paling banyak hafalannya. Tafsir hadis ini. Para muhaddisin nafsirkan. Lah sekarang Pak kalau hafal Quran semua bagaimana ini? Masjid Al-Huriyah hafal Quran semua. Yang jadi imam siapa? Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau qiraahnya Qur'annya sama, semua ahli semua hafal Quran semua. Fa a'lamuhum bis sunnah, paling alim tentang hadis. Lah kalau alim hadis semua hafal buku tubuh sita hafal, Bukhari Muslim hafal semua umpamanya. Lah kita kan kepengen begitu, masa profesor-profesor itu di Amerika di Yahudi pada hafal loh itu kutubus sita. Bener. Ada yang hafal untuk menghancurkan Islam. Kita ngomong itu diketawain. Kepengen gak hafal kira-kira gitu? Ya insinyur, ya hafal Quran, hafal hadis, Bukhari, Muslim, semua hafal. Biar orang gak ngomong ini doif, ini maudhu, ini aku tahu hafal sendiri, gak percaya. Gitu gimana coba? Cuman kata orang bukan kata orang. Bahasa Arab juga dilalap, semua dilalap kan enak. Iya tuh? Gak bisa kan orang kan kalau bisa sendiri kan gak bakal ditipuin. Ya Ustaz jadi-jadian Pak Ustaz bener ini apa ini? Ya kan begitu. Tahu. Banyak belajar. Nah, kalau hadis sama fa in kanu fis sunnati sawaan fa afdaumuhum hijratan.
Kalau ilmu hadis semua sama, ahli hadis semua, Quran ya hafal semua, maka paling dulu hijrahnya. Arti hijrah itu apa? Yang paling dulu mamanya di sini nih, kan orang mengartikan hijrah kan banyak. Sekarang yang ada kita di depan mata lah. Tamsil lahuriyah yang paling lama dulu, paling duluan. Jadi panitia di DKM di Huriyah siapa? Yaitu sama semua umpamanya gitu loh, maksudnya gitu. Kalau mu'alaf semua yang paling masuk Islam dulunya mana? Kalau tadinya bangsa preman semua yang paling isap duluan mana? Gitu kan begitu. Kalau sama, Qur'annya sama semua. Lah sekarang bagaimana? Kalau sama juga masuknya sama, satu angkatan semua gitu. Hafal Quran semua ini semua bagus semua. Fa aqdamuhum sinan, paling tua. Lah paling tua masih umurnya sama semua, bagaimana? Wah, umurnya sama. Gimana? Paling ganteng. Kalau ganteng semua, cantik semua, bagaimana? Ganteng semua bagaimana? Ya, yang sudah kawin duluan, nikah duluan. Lah nikah duluan, bininya satu semua, bagaimana? Bininya yang paling banyak bininya, istrinya. Lah berarti dia bisa ngatur tuh. Istrinya punya istri 4, berarti dia nggak pernah berantem, bisa mimpin kan? Ini cuma satu aja kerekeran, berantem melulu. Ini punya bini 4 aja, anteng-anteng aja, berhak jadi. Lu kok sama bini 4 semua? Diundi. Maaf nih pertanyaannya kan, jawabannya seperti itu. Hadisnya bagaimana kita? Ya daripada kok serius semua. Nah ini kan itu nyata hak maksudnya. Sampai lupa saya pertanyaan berikutnya apa tadi? Ayo teh, apa teh pertanyaan kedua? Ya secukupnya, yang dia bisa. Jangan, ini hafal belum Quran, belum hafal. Saya ada orang, dia belum hafal nih Ustaz, gak hafal Quran, bikin pesantren tahfidz. Aduh lah bagaimana ini? Saya bilangin, udah gitu menyetor ke saya. Ustaz, Pak Kiai saya mau nyetor, saya bikin pesantren tahfidz, nanti peresmian ini datang ya. Kamu udah hafal belum? Memang dia udah juara ikut nasional, ke internasional, ikut tilawah. Saya belum hafal. Lu bagaimana ntar ngajarnya itu? Kalau gitu saya mau belajar sekarang kurasa paham ntar dulu. Harus hafal Quran, udah murotal, mujawad. Itu baru. Ya sesuai bisanya, yang bisa itu diajar. Makanya yang merasa ngajar, belajar lagi. Biar ilmunya gak habis. Biar ilmunya gak kehabisan. Pokoknya nih, saya hafal juz amma. Belajar dulu sama guru juz amma, ya ajarin juz amma aja. Oh yang lain belum pernah belajar. Loh, saya pengen ngajar satu Quran, belajar dulu sama nyetor sama Pak Kuda. Nyetor sama siapa? Yang ahlinya. Paham ya? Jadi agama itu bukan buat main-main, belajar sendiri. Jangan, biar benar-benar tahu. Maaf nih, kalau kita di IPB belajar umum aja, belajar umum kan sekolah dulu 5 tahun untuk mendapatkan sarjana S1 insinyur itu 5 tahun tuh. 4 tahun. Belajar sendiri boleh enggak? Bisa enggak kira-kira diprotes enggak? Tahu belajar sendiri pas satu sidang gitu. Ini agama lebih dari itu. Ini maaf secara logika ya. Terus pertanyaan yang ketiga apa tadi? Iya, obat atas kuda, monggo. Kaki jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cara belajarnya nurut ridhonya guru. Jadi gurunya bilang, Pak Udang ngapalin sesanggupnya, datang sesanggupnya. Ada yang di pesantren terus. Ya, tapi mungkin untuk saya lain. Pokoknya apa ridhonya guru itu saya ikutin. Saya nggak akan tanya metodenya bagaimana. Dia suruh sekali lagi nyetor, 2 kali lagi, 3 kali, ikutin aja. Karena itu tadi, faida qara'nahu fatabi Qur'anah. Jadi memang diajarkan oleh malaikat Jibril, dipaksakan Rasulullah baca ya. Iqra, gimana belum tahu sekarang, harus baca. Jadi itulah keberkahan seorang guru. Jadi memang Allah menjaga Al-Quran itu karena memang menurunkan melalui Jibril ke Rasulullah, ke guru-guru warasatul anbiya. Ya, dia itu menjaganya dengan cara ridhonya ya. Ridho guru-guru itulah yang membantu kita bisa menghafal Quran. Insyaallah. Ya kedua ya memang kita sendiri juga harus seperti ginilah. Kalau misalnya Anda sekarang itu hobinya apa Mbak? Hobinya. Yang tanya tadi hobinya apa? Gambar. Punya sempat waktu enggak untuk gambar? Punya sempat waktu untuk gambar? Disempatin. Iya. Ada di sini yang usaha dagang enggak? Enggak ada.
Ya pasti sama saja ketika saya ditanya seperti itu, orang yang punya hobi gambar pasti akan menyempatkan waktu gambar apapun sulitnya. Nah jadi tadi itu cinta sama Quran. Jadi kita punya target berapapun sebisanya. Ya makanya tadi gurunya bilang, udah kamu seberapanya, pokoknya nyetor seberapa yang bisa disetor dulu gitu. Udah mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nggak punya istilahnya karena kita nggak yang menentukan kan. Istilahnya begitulah. Jadi kalau saya begitu, ya tentu yang lain akan lain lagi. Tapi dengan kondisi saya sebagai dosen, saya juga ngajar, mempersiapkan itu. Saya pokoknya begini aja Pak Ustaz, saya mau dulu. Apa kata guru, ya itu yang saya ikutin gitu aja. Jadi saya nggak punya metode apa-apa. Metodenya mengikuti apa yang jadi ridhonya guru itu ya saya hafal, begitu aja. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi ya. Cara menjaganya ya memang harus nyempatin. Jadi kadang di mobil sampai ngafal kalau lagi lampu merah atau apa ya, atau tadi yang sudah sempat dihafalkan diulangi lagi. Kadang-kadang ya apa ini keinget sama guru, harus ada target, jadi kepacu lagi gitu ya. Ya jika kita sendiri mengingat di rumah dan menyediakan waktu. Jadi biasanya kan ya insya Allah kan sebelum subuh mesti adalah waktu yang kita sempatkan. Di kampus juga demikian, ada waktu-waktu kita itu. Dan ternyata juga tadi itu secukupnya yang sudah diajarkan dulu diajarkan, karena mengajarkan itu termasuk juga mengingat dan merawat. Jadi apa yang kita dapat diajarkan, yang belum jangan gitu. Karena nanti yang diajarkan keliru kan bahaya kita ya. Jadi itu aja. Jadi saya ya semampu saya lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Tapi memang saya sempatkan begitu aja. Berapapun saya sempatkan ya. Kalau misalnya harus ada keperluan sesuatu yang memang harus dilakukan ya dilakukan. Bahkan saya itu kadang-kadang bingung sampai saya merasa salah sama guru. Pak Mustafa, saya itu mau ngaji Quran ngantuk, ya tidur. Lu marah gitu. Pernah mau nyetor ke rumahnya itu, udah mau ke rumahnya Pak Mustafa itu. Gurunya memang maunya kita makan dulu, kita pengennya cepat-cepat ngaji ini. Makan dulu Pak Pedang. Ya, tidur dulu, diambilin bantal, tidur dulu. Jadi maksudnya apa saya pelajarin? Kamu ngaji itu nggak boleh terpaksa. Enakin dulu. Pak Mustafa juga ngajarnya mukhlisin lahuddin, sudah ikhlas. Dua, yang memberi ikhlas, yang mendapat ikhlas, disitulah datangnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa nargetin. Kita kan nargetin guru saya selesai begini, saya maunya tahun depan selesai. Emang yang nentuin hafal kamu atau kita kan gitu. Inna alaina ja'alnahu jama'nahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungan kamilah menempatkan Quran di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi bukan kita kan yang maksain itu. Ya, jadi sebenarnya saya begitu saja modalnya, karena saya tahu saya tidak bisa tinggal rutin di pesantren gitu loh. Masalahnya itu saja, dan saya baru hafal Quran, maksudnya membaca Quran binador itu setelah umur 40 tahun. Karena ibu saya dan bapak saya itu belum muslim ketika saya masuk IPB. Alhamdulillah setelah saya tingkat 1 baru ibu sama bapak muslim, alhamdulillah sudah muslim semua. Jadi saya baru belajar ngaji ya setelah di perguruan tinggi. Jadi kalau saya nyetor nih, saya kasih tahu saja. Saya dulu kan ngajar di Gunadarma. Saya ngajar di Gunadarma ke UI. Pulang dari ngajar di Gunadarma, saya ke rumahnya Ustadz Mustafa di Masjid Wijaya Kusuma itu. Sampai pulang-pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi. Kalau beliau tidur saya pijitin kakinya. Ya, artinya kalau lagi nyetor benar ditinggal tidur, tapi begitu salah itu bangun gitu, herannya itu. Itu heran. Saya pengennya salah diam aja gitu kan, gitu mestinya. Pernah saya lompat 2 halaman nih. Hah, itu tadi 2 halaman kamu lompatin ya, kata. Benar. Masya Allah. Jadi seperti itulah. Jadi akhirnya apa? Makanya saya lihat ulama-ulama besar dulu itu sangat akrab sama gurunya. Dia sangat intim sama gurunya. Dia tahu kehidupan sehari-hari gurunya. Bukan hanya di ceramahnya, di hariannya pun dia tahu. Ya, di hariannya dia tahu. Jadi cinta Quran ya cinta guru. Begitu. Enggak ada lagi. Quran itu enggak bisa dia tanpa guru. Begitu dia tanpa guru, setan akan masuk, dia memotong di situ dia. Dia potong, dikesanakan. Jadi harus kokoh banget sama guru. Supaya tadi itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Menurunkan, tapi ya caranya begitu. Kalau tanpa guru sangat berat sekali. Saya kira begitu saja. Makasih. Apa itu? Untuk anak maksudnya?
Ya, saya itu datang ke gurunya Kiai Haji Musyafa. Saya itu saking cinta sama guru, saya pengen tahu gurunya beliau itu siapa. Namanya Ki Harir, yang mengajarkan beliau Sabah Qiraah. Saya datang ke sana tanpa beliau. Pak Haji, Ki Harir, saya itu pengen tahu, saya pengen dapat bekal gimana caranya bisa mempertahankan hafalan Quran. Pak Udang, saya ini ilmunya apa? Lulusannya itu udah banyak yang saya ini bisanya apa? Saya cuma kata guru, kata itu. Jawabnya itu begitu. Kata guru, saya lupa bahasa Arabnya, tapi dia bilang jauhilah maksiat. Karena Al-Qur'an itu cahaya dan maksiat itu adalah kegelapan, enggak bakal bisa jadi satu. Jadi terus akhirnya saya enggak diajarin apa-apa sih, cuma diajarinnya gitu, jadi maksiat. Jadi dijauhin maksiat, ya dipelihara. Insya Allah karena orang kalau sudah menjauhi maksiat kan otomatis hatinya lebih banyak kebaikan. Yuslih lakum a'malukum, ya. Karena kamu akan berkebaikan, Allah memperbaikin amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, kan seperti itu. Nah, nanti wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Sama taat kepada Allah, Allah memberikan berbagai macam kemenangan. Enggak tahulah jalan keluar itu dari mana yang tidak kita sangka-sangka. Jadi mungkin kalau sekarang saya malunya begini, karena ada orang tanya, Pak, ada orang yang menggunakan metode buruk, ada yang menggunakan ini dan sebagainya. Saya nggak diajarin begitu. Terus terang saja, saya itu diajarinnya begitu, suruh datang, suruh nyetor gitu aja. Jadi saya nggak punya metode-metode yang seperti itu. Pokoknya saya ridhonya guru, diajarin seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita nyetor ke sana itu urusannya masih banyak yang lain. Maksudnya kita ini monoton itu sabar apa enggak? Pak Musyafa dulu belajar pernah datang nunggu 2 jam di sana sambil itu 2 jam, habis 2 jam gurunya keluar bilang, "Nah, Pak, hari ini libur," katanya. Kan kalau enggak ikhlas kesel kan? Justru di situ berhentinya ilmu gitu loh. Jadi kita udah ridho. Yang namanya guru itu pasti mukhlisin lahuddin. Nah, kita juga harus mengimbangi seperti itu. Nah, seperti sekarang Pak Musyafa datang ke sini. Saya dari rumah dari Makkah. Saya datang niatnya bukan hanya sekedar itu. Saya mahabbah sama guru. Gitu, mahabbah, cinta sama guru. Dan itu juga sebagai cara saya merawat Quran saya gitu. Insyaallah gitu aja. Makasih ya. Ada termin kasihan. Insyaallah dibuka termin 2. Kok nyetrum ya? Ya, termin 2. Ya, dari belakang satu, ada 2, dari akhwatnya 1 lagi ya? Iya. Tafadhal. Yang dari belakang bisa ke depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi menarik dibilang ahlul Quran gitu. Saya jadi berpikir gitu. Ahlul Quran itu disebutkan syaratnya harus hafal Quran, harus jadi musafir gitu saya. Harus apa? Mufasir gitu. Nah, terus apa lagi? Bahasa Arabnya gitu Ustaz. Segala macam gitu. Sedangkan kalau Anda merasa untuk mencapai persyaratan yang seperti itu kayaknya lebih berat sekali gitu. Apakah kita atau saya misalnya belajar umum gitu, belajar ekonomi, peternakan atau segala macam, apakah ada kemungkinan untuk menjadi ahlul Quran gitu? Saya tanya, tadi saya ngomong begitu nggak? Bahwa ahlul Quran harus jadi mufasir, harus hafal Quran, ngomong begitu nggak? Berarti kurang ngajinya, kurang dengar tadi berarti. Baik, kalau bukan seperti itu, mungkin pertanyaannya disederhanakan aja. Untuk menjadi ahlul Quran itu persyaratannya seperti apa? Terus apakah kita yang nggak hafal Quran, terus ya segala macam-macam itu bisa nggak jadi ahlul Quran? Terus yang pertama, yang kedua, sekarang marak di televisi pengobatan dengan Al-Quran gitu. Apakah itu ada sunnahnya atau memang pernah dicontohkan oleh sahabat seperti itu? Udah.
Assalamualaikum Ustaz. Afan, nama Alvan Gunawan Ahmad dari Rembang. Menarik sekali tentang yang punya anak hafal Quran tadi Ustaz. Nah sekarang saya punya 2 balita, bawah 5 tahun. Ada keinginan sebelum masuk SD, keinginan untuk masukkan ke pesantren Quran di Kudus yang hafal itu ya. Nah itu sementara kadang-kadang kalau dari sisi pendidikan, kata-katanya kalau orang-orang yang banyak belajar dari pendidikan itu, itu nggak bagus, nanti misahin sama orang tuanya. Nah itu bagaimana Ustaz proses pendidikan Quran untuk anak khususnya biar dia bisa hafal Quran ya. Kalau di Kudus kan banyak ya yang pesantren Quran untuk anak itu kan. Ya itu aja Ustaz. Ya. Ya, dah ya. Siap yang pertama, bagaimana persyaratan ahli Quran? Kita itu enggak, kalau gini ya, tadi kan agama itu enggak mempersulit. Ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak bikin agama susah. Tadi kan sudah saya jelasin. Ada imam, Pak Imam demo cuman cinta kulhu aja sudah masuk sudah termasuk ahli Cukup nggak jawaban begini satu aja? Lu cuman cinta doang, cuman nggak bisa punya anak hafal Quran doang, nggak punya anak mantu Al-Quran, punya mendapat Al-Quran, wong 10 orang kan? Lah kan gampang terjamin masuk surga kok. Gimana? Cari istri hafal Quran, wah nggak bisa ngapa pengen suami hafal Quran. Gitu. Makanya kan kalau di Aljazair katanya itu begitu. Jadi kalau yang hafal Quran banyak yang lamar katanya. Di Libya itu kalau ada MHQ, kemarin ada anak IKI kawan kita itu akhwat juara aja cuman di lingkungan fakultas gitu di perguruan tinggi itu hadiahnya sampai 500 juta itu. Di kita sedih, main ponakan saya kan sampai juara dunia itu Mbak. Hadiah untuk nasional cuma 5 juta dipotong jadi 2,5 juta, Al-Quran gak dihormatin. Giliran Masya Allah yang dia dapat haji dari tahun masih Pak Menteri Agama Said Ali Munawar itu sampai 2 kali ibadah haji gak dikasihkan, sampai udah berapa tahun, 5 tahun baru dikasihkan. Maka Indonesia itu kan jadi begini nyungsep. Kenapa? Hadisnya yarfa'allahu bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu bangsa sebab mengangkat Al-Quran. Zaman Pak Harto dulu Quran Masya Allah ada MHQ sampai berapa puluh miliar biaya. Kemarin ini tingkat nasional di Banten itu tidak ada sponsor satupun. Giliran ada badminton, bulu tangkis, hadiah ratusan juta, bonus ya di Beijing itu bonusnya miliaran, menteri olahraga yang ditalangin dulu kira-kira gitu. Giliran Al-Quran tingkat juara dunia apa? Padahal mereka Muslim. Makanya nanti kalau jadi menteri ya, yang jadi Muslim, Quran diangkat bangsa biar jadi ya udah. Apalagi sampai kemana-mana. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Pengobatan Al-Quran. Kan sudah jelas, nggak usah ditanyain. Udah jelas kan? Qul huwalil ladzina amanu hudaw wa shifa. Nggak usah digembar-gemborin. Katakan Muhammad, Quran itu menjadi petunjuk dan obat. Shifa huda wa ma'idhatul lil muttaqin. Ma'idhatul lil muttaqin. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum ma'idhatum mirakum wa shifaa'un lima fis sudur. Penyakit hati, penyakit segala macam itu Al-Qur'an. Lah Pak kok saya baca Quran malah punyeng. Saya zikir malah enggak karu-karuan. Lah cuman tenggorokan. Kan ada Al-Qur'an di surat Az-Zumar. Ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka bagi hati yang keras karena zikir Allah. Tambah zikir tambah keras hatinya. Karena ada nifak dalam dirinya. Hatinya busuk. Makanya kata Rasulullah, saya qara'ul Quran rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad dini kama yumrakus sahmu minar rumyah. Akan datang pada akhir zaman tukang baca Quran tapi tidak nyampe
Tukang hafal Quran, baca Quran enggak nyampe tenggorokan. Mereka gampang sekali lepas dari agama kayak lepasnya panah dari busur. Tuh. Jadi Quran jadi huda wasyi, Pak. Sampai hati syaratnya bacanya. Itu diamalkan nanti jadi obat. Sakit apa nih Quran? Masya Allah nikmat. Udah ya. Cukup itu. Teorinya Quran, teori Quran ya seperti itu. Gak usah digembar-gemborin ada pengobatan Qurani dari dulu juga Quran udah ngomong begitu. Ini nyari duit aja paling. Istilahnya kan begitu, orang udah tahu semua ayatnya udah ngomong begitu, hadisnya begitu. Udah, terus kan di akhwat tadi gimana bab Pak tadi Rembang ya. Anak kecil ya mau ngirim. Bagaimana itu? Bagaimana bagus enggak gitu kan? Bagaimana caranya itu pisah dari orang tua? Ini saya bukan wa amma bi ni'matil hadis ya. Saya alhamdulillah Allah ngasih nikmat saya dari orang tua saya, semua keluarga saya hafal Quran, ada 9, 10 meninggal 1. Itu saya rasakan nikmat secara duniawi maupun ukhrawi, nikmat segala-galanya saya lah. Dulu saya itu susah, sampai tetangga ngafal, kok ngafal Quran ntar bisa makan enggak? Alhamdulillah dengan berkahnya Al-Quran, saya itu enggak punya ijazah. Saya ditawarin ngajar di Belanda, pernah jadi dosen di Singapura, pernah saya nggak punya SD, nggak punya jasa saya. Tawarin pegawai negeri juga pernah. Al-Quran itu insya Allah. Nah, alhamdulillah keluarga saya sudah, alhamdulillah Allah ngasih keberkahan karena berkah Quran udah berangkat semua. Alhamdulillah 9 tuh. Yang dulu tahun 70 itu susah. Makan tuh bulgur ganyong gitu. Kita kalau saya nyari mau masak aja ke hutan nyari kayu buat masak ibu itu. Tapi dengan Al-Quran setelah hafal Quran semua alhamdulillah. Itu keberkahan dari Allah. Gak bisa dilogikakan mah. Nah, tadi Pak Gudang tadi bilang, udah begitu. Ya udah, keberkahan Al-Quran. Kemudian kalau anak hafal Quran lebih bagus. Saya punya cita Al-Quran. Itulah yang diperintahkan Rasulullah. Addibu auladakum ala thalathi khisal. Ini jawabannya dari pertanyaan ibu. Didiklah anakmu 3 hal. Pertama, hubba nabikun, mencintai nabi kamu. Wa hubba ahli baiti, mencintai keluarga nabi. Siapa keluarga nabi ini? Orang-orang yang takwa. Kullu mu'minin taqiyyin fahuwa alun nabi. Sebab kalau mencintai orang yang takwa, orang-orang soleh, dia jadi orang soleh. Orang itu apa yang dicintai? Cintai orang gak karuan, jadi gak karuan. Satu. Yang kedua itu Rasulullah merintah. Yang ketiga, wa qira'atul Quran, suruh mendidik anaknya ngapal, membaca atau ngapal Al-Quran. Terus hadis berikutnya, fa inna hamalatal Quran, sungguhnya orang-orang yang hafal Quran yaumal qiyamati ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Orang hafal Quran nanti karena pada hari kiamat itu kumpul sama para nabi-nabinya Allah dan para kekasih-kekasihnya Allah. Jadi punya hafal Quran itu untung banget, apalagi orang tuanya mau ngajarin ngafal. Nanti diperintahkan di hadis sebutkan setiap ayat yang dihafal anaknya ini, ya. Jadi kata Rasulullah, man 'allama ibnahu al-Qur'an dhahiran, barang siapa mendidik anaknya hafal Quran, ngafal Quran. Tuh. Ba'athahullahu yaumal qiyamati 'ala suratil qamar lailatal qadri. Pada hari kiamat orang tuanya itu mukanya itu lebih terang dibandingkan bulan purnama. Wa yuqalu libnihi iqra. Dan anaknya disuruh baca pada hari kiamat ini. Yang dihafal suruh baca. Kamu baca nak Quran itu. Dibaca. Apa satu Quran dibaca semua sesuai hafalan yang dihafal. Fa kullama qara'a rafa'allahu azza wa jalla al-aba biha darajatan fil jannah hatta yantahi ma ma'hul al-Quran. Setiap ayat yang dibaca anaknya yang dihafal dibaca ini orang tuanya dinaikkan 1 derajat di surga sampai habis hafalannya. Naik derajat. Makanya nanti orang tua yang punya anak hafal Quran bingung itu. Waktu dikasih mahkota kerajaan oleh Rasulullah, Allah dikasih kemuliaan luar biasa, dia bertanya-tanya. Bima kusina hadza ya Allah, kenapa kau aku pakaiin yang kemuliaan seperti ini padahal enggak punya amal apa-apa? Jawabnya Allah, bi akhdhi waladikumul Quran. Sebab anakmu ngafal Quran, ngambil jurusan Al-Quran. Udah, tadi teman kawan kita yang dari Rembang itu bagus sekali. Udah taruh sana. Bahkan pertama-tama yang paling bagus kita ajarin anak Al-Quran. Setelah Al-Quran hafal, pondasi kuat. Dia mau belajar apa saja, insya Allah jadi orang soleh selamanya. Ya, repotnya kan
dari kecil tidak mau ngajarin Quran. Udah janganlah, nanti kalau masih kecil ajar Quran bahaya nanti. Didoktrin dari pertama. Udah yang lain-lain. Nanti sudah terlanjur masuk ke dalam, Quran tidak masuk. Gede, repot. Ya kita sudah tahu, kita kan ya udah tahu, kenapa enggak? Oh karena hafal, mau jadiin apa anak kita, tergantung kan? Udah hafal Quran. Saya ada camat itu, Nurholis namanya, muridnya Pak Amin Rais itu. Tahu tuh haji tahun 90, dia sama saya, dia ngafal Quran itu. Camat Gajah itu. Pak, ini saya lagi ngafal Quran. Saya udah juz 17 berarti. Betul, dapat 17 juz. Bagus ya, saya bilang gitu. Dia kan sibuk masalah camat, ngafal Quran. Enggak menghalangi kok. Punya anak hafal Quran luar biasa, itu bagus. Ya. Nah, tapi ada tapinya, kalau sudah hafal masih kecil, itu harus orang tuanya jaga benar. Jadi mana sudah hafal, dari pesantren kecil sudah hafal, orang tuanya harus dijaga, disemak, di ini. Nanti di sekolahin lagi yang lingkungan yang ada Qur'annya. Habis itu sekolahin Kristen atau sekolahin yang nggak kena agama, cuma pelajaran seminggu sekali 1 jam. Udah sedeng anak kecil kan, ya tak? Tanggung jawab orang tua. Kalau istri hafal Quran, tanggung jawab suami. Iya, suaminya harus bisa ngejaga benar. Kalau suami hafal Quran, istri nggak tanggung jawab. Enggak. Cukup ya. Kalau saya dulu kan sudah anak ketiga. Jadi yang saya tahu dulu, saya tidak ada kepengen hafal Quran tadinya. Saya tuh nggak mau ngaji, nggak mau sekolah. Kalau pagi dipanggil orang tua dinasehati, sampai orang tua akhirnya, kamu kalau nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, tak beliin kambing sama sapi ngangon gitu. Bingung gimana ya? Ngapal saya. Hafal dalam artian karena dulu itu masih hafal Quran, saya tertarik, kakak saya hafal kok, enak hafal Quran ya. Nah, kalau saya ngafal nih, dulu saya kalau datang ke rumah, orang tua saya nyimak. Tadi mah juz 6, waktu bulan kemarin pulang juz 6. Kok ini juz 6 lagi, kan malu kita. Nah, mau harus juz berikutnya, yaitu. Jadi orang tua setiap ini ditanya, disimak sama ayah saya. Setelah saya ke bawah udah enggak. Saya di 1, 2, 3 itu orang tua langsung nanganin. Jadi ke pondok dapat 1 juz disimak sejuz. Dapat 2 juz, buktinya apa? Disimak orang tuanya. Sampai sekarang sudah tua, saya sudah umur saya udah hampir setengah abad. Udah punya, bener. Saya udah hampir setengah abad. Udah hampir setengah abad atau di atas 40 mau 50. Itu kalau pulang udah punya anak 6 saya. Kalau sampai rumah saya diumel-umelin almarhum ayah saya. Disuruh simak. Bisa Pak? Baru penyampaian disetrap. Marah-marahin. Qurannya bagaimana ini? Mau ngaji simaan, suruh ngaji jauh-jauh saya ke Jawa kan. Masih dimarahin, orang perhatiin sampai begitu sudah jenggoten saya diperhatikan itu Qurannya. Dijaga sama ayah saya. Masih. Qurannya bagaimana? Suruh simaan. Ngaji, ya ngaji saya simaan. Udah gitu. Jadi orang tua penting sekali apa? Dorongan atau orang tua, penjagaan dari orang tua kalau ke anak itu pengaruh sekali, itu menentukan sekali juga. Mungkin dicukupkan ya pertanyaannya. Tapi ya saya yakin gitu dari para jamaah ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diungkapkan gitu di majelis ilmu ini. Dan mungkin kita cukupkan untuk sore ini, dan mudah-mudahan tidak puas lah untuk bisa ditanyakan di belakang. Nanti harapannya setelah mengikuti kajian ini ya, tidak hanya apa yang disampaikan udah saja gitu, hanya mendengarkan saja, tapi kita tidak mengamalkannya gitu, untuk mempelajari, untuk menggali ilmu Al-Quran ini. Harapannya ada suatu dorongan kita untuk bisa menggali ilmu Al-Quran ini. Dan ya sesuai dengan hadis Nabi yang tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan saya juga dapat kalau belajar tajwid itu atau belajar Al-Quran ini wajib juga ya Ustaz ya. Karena saya dapat dari nazomannya itu yang bunyinya wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana thimun. Jadi belajar mengaji tajwid itu wajib hukumnya. Dan bagi orang yang tidak belajar tajwid atau belajar Al-Quran itu dosa. Nah, seperti itu. Aralat apa nih Ustaz? Jadi kalau Quran mah yang wajib itu fardu ain itu adalah prakteknya, bergurunya itu loh. Kalau betul ngerti
Idza jaa nasrullah. Ya bacaan apa? Enggak tahu, pokoknya guru saya bacanya panjang. Udah sah. Tapi setelah sekalipun tahu setiap ada huruf mat ketemu hamzah dalam satu kalimat itu mat wajib, tapi bacanya salah, tetap dosa. Jadi prakteknya itu fardu ain. Kalau teorinya itu fardu kifayah gitu ya. Syukran Ustaz. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan dari kita jangan sampai ilmu Al-Quran ini dipelajari oleh orang-orang munafik hanya untuk menghancurkan Islam. Sedangkan kita sebagai umat Islam sendiri tidak mempelajarinya. Ya mungkin mohon maaf dari saya apabila dalam penyampaian ini banyak kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah.